Perkenalkan, nama saya Dian Apresiska Selin. Nama saya Keisha Febrianti Sasiang. Red flag adalah gejala fraud. Menurut kami tim Kartini, dalam kasus ini ada serangkaian keadaan yang sifatnya tidak biasa dari aktivitas normal. Oleh karena itu diperlukan audit investigatif. Penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu menurut Peraturan Bank Indonesia menegaskan bahwa bank harus memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai prinsipal, penerbit, acquire, clearing, dan atau penyelesaian akhir di bidang APMK. Dan adapun dibentuk Asosiasi Kartu Kredit Indonesia yang terdiri atas perkumpulan bank penerbit kartu kredit dengan misi membangun industri kartu kredit yang sehat dan bertanggung jawab kepada semua pihak. Menurut analisis kami, berdasarkan data yang ada, fraud PT Bank X adalah financial statement fraud dengan skenario fictitious revenue and improper assets valuation. Penyebab fraud yang dilakukan oleh manajemen PT Bank X berdasarkan teori fraud triangle. 1. Tekanan dari para stakeholders untuk tetap mempertahankan tingkat kesehatan bank. Yang kedua, opportunity, yaitu sistem pengendalian internal yang lemah. Yang ketiga, rationalization, bekerjasama melakukan window dressing. Tahapan dimulai dengan verification dan pemahaman aksioma audit investigatif. Kemudian, teknik deteksi fraud laporan keuangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Job sensitivity analysis, identifikasi posisi pekerjaan yang menjadi objek pemeriksaan. Perlu diamati struktur organisasi dan job desk. Audit internal menjalankan tugas sebagai berikut. Jika dikaitkan dengan teori fraud, maka ini menjadi opportunity, yaitu pemahaman pengendalian internal. Cara struktur organisasi, auditor internal bisa mendapat pressure dari perusahaan. Menurut kami, auditor eksternal dalam kasus ini tidak bisa mempertahankan skeptisisme profesional. Ini dapat dilihat dari prosedur audit yang dipilih, tidak bisa mendeteksi fraud pada akun material laporan keuangan. Ini dapat terjadi karena adanya pengambilan sampel yang salah ataupun karena prosedur audit ada yang dikurangi dikarenakan keterbatasan waktu dan budget. Untuk critical point auditing dapat dilakukan dengan cara pengujian subsequent payment atas pinjaman kartu kredit, pemeriksaan atas customer complaint untuk mengidentifikasi fraud, penilaian kolektif kartu kredit menurut PSAK 50 dan 55. Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan auditing di masa pandemi COVID-19 adalah resiko industri dan going concern perbankan dengan cara review strategi bisnis manajemen, penilaian akun receivable, apakah nasabah dapat membayar bunga bank, analisis antara kredit lancar dan macet. Penerapan prosedur audit di masa pandemi ini juga mungkin mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan teknik audit berbantuan komputer untuk memeriksa keseluruhan transaksi dalam ukuran yang besar, sehingga pendeteksian fraud dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kesimpulan temuan sementara kami untuk kasus PT Bank X adalah financial statement fraud, skenario net income overstatement. Keterlibatan auditor internal dalam kasus ini adalah terkait verifikasi sistem pengendalian internal dan laporan keuangan perusahaan. Keterlibatan auditor eksternal yaitu tidak dapat mempertahankan skeptisisme profesional karena prosedur audit tidak dapat mendeteksi kesalahan penyajian akun yang material dalam laporan keuangan. Selain itu, cara yang dapat digunakan untuk mengetahui terlibat atau tidaknya dapat dilakukan dengan melihat laporan hasil audit, baik internal maupun eksternal, di mana dapat dilihat dari sampel yang diambil dan seperti apa hasil audit yang dilakukan. Selain itu, cara investigasinya, selain melakukan pendataan ulang, dapat juga melihat sampel auditnya dan kemudian melakukan pengujian kembali pada sampel tersebut. Apabila terbukti pada sampel yang telah diambil sebelumnya oleh auditor internal dan eksternal, maka dapat disimpulkan adanya keterlibatan.